judul hari ini sangat menarik, itu Counseling GPT, Christian Counseling, yang kontekstual, yang Alkitabiah. Apakah itu satu yang betul bisa terjadi? Oh, ya, kita akan lihat, Pak. Oke, ya, so judulnya AI dan counseling. Dan Sabda sudah beberapa kali omong tentang mental health, tentang parenting, tentang beberapa topik. Hari ini kami akan fokus khusus dari sisi AI dan counseling Kristen. Dan seperti apa satu counseling GPT? Dia tidak hanya Alkitab GPT, Ya. tapi counseling GPT. Ya, jadi hari ini acaranya lumayan panjang. Saya Ya, berharap bahan yang sangat panjang ini bisa dibawakan seluruhnya. Jadi nanti kami akan bicara tentang latar belakang, kemudian AI dan konseling Kristen, lalu sharing juga tentang konseling GPT, lalu nanti ada demo sedikit, kemudian ada presentasi dari Ibu Santi dan Pak Yudo mendalami dampak. Oh, sorry. nah, Ini nanti share. Santi, Santi akan share tentang pemakaian konseling GPT. Lalu Pak Yudo akan men-sharingkan tentang bahan-bahan yang tersedia oleh Yayasan Bagas Sabda untuk pelayanan konseling Kristen. Oke, Ya. so mulai. Seperti apa situasi sekarang? Nah, ini Pak, ini menjadi latar belakang kita ya. Sebenarnya Sabda sudah membuat beberapa bahan, no, sorry, beberapa sumber bahan, termasuk termasuk situs dan juga aplikasi untuk pelayanan konseling. Karena kami melihat adanya kebutuhan yang sangat besar dari konseling ini, ya, terutama konseling Kristen. Jadi kita akan melihat sedikit kalau Bapak Ibu mungkin belum aware masalah konseling saat ini yang semakin apa namanya semakin banyak dialami oleh anak-anak khususnya anak-anak Gen Z ya. Em, Termasuk anak milenial juga dan Gen Z, kita akan lihat bersama ya. Oke, Ya. berarti Nah, ini ada satu apa kata-kata yang sangat menarik Pak Max. Indonesia darurat kesehatan jiwa, 1 dari 10 orang idap gangguan mental. Ya, ini eh kita akan dukung dengan beberapa statistik ya, bukan hanya ini saja. Oke, kita akan oke. lihat beberapa statistik So dulu. 1 dari 10. Ini hasil survei yang dilakukan yang ditampilkan di Universitas Gadjah Mada. 1 dari 3 remaja Indonesia memiliki masalah kesehatan mental. Berarti Satu dari remaja tiga. lebih kenal, tidak hanya satu Iya, dari 10, tetapi remaja lebih ya. banyak lagi. Sorotan lebih banyak. Nih, jutaan remaja Indonesia disebut terdiagnosis gangguan kesehatan mental. Ini jenisnya lalu diberikan beberapa data-data yang Dan lebih kalau terdiagnosis spesifik. berarti berapa banyak yang belum? Sangat banyak. Survei 17,9 juta remaja Indonesia punya masalah mental. Ini gangguan yang diderita. Lalu dijelaskan oleh Detik Edu beberapa gangguan-gangguan yang sering dialami oleh remaja. Cita-cita Indonesia 2045 terhalang masalah kesehatan mental remaja. Ini faktor kesehatan yang sangat mempengaruhi produktivitas nasional. Dan ini padahal kita sedang menuju Indonesia Emas 2020, Ya, 2045, dua Pak. puluh tahun lagi itu akan 100 tahun Ya, Indonesia merayakan, pada tapi saat itu anak-anak remaja sekarang mereka akan transisi menjadi para pemimpin. oh, Padahal banyak dari mereka saat ini sedang mengalami transisi hidup yang agak mungkin nggak saat terlalu itu mudah. Indonesia tidak hanya digital seperti sekarang, tapi sudah AI Sudah dan sangat. lebih. Dan bagaimana dampak digital dalam 10 tahun terakhir dah baik, dan Ya, AI akan lebih parah lagi atau tidak? ya. Ini ada beberapa juga ini riset dari kesehatan dasar. Selain berdasarkan sistem registrasi sampel, Badan Litbangkes dari Kesehatan 2015 itu mendapatkan data bahwa sebanyak 1.800 orang atau setiap hari ada 5 orang melakukan bunuh diri. eh Ya, So, 47,7 korban bunuh diri adalah anak-anak remaja dan usia produktif tuh Pak. separuh. 10 sampai tiga puluh Ya, sembilan. and untuk gangguan jiwa, so ini tak hanya just masalah mental, tapi sampai ada yang membunuh diri atau yang betul dideklarasi gangguan Ya, jiwa. And ya, indeks kesehatan 2023, masalahnya berapa banyak kasus dan seperti itu Indonesia darat. Dan ada banyak tentang ini dan dengan kesimpulan yang sedikit aneh tapi sulit.
digital untuk sebagian dari remaja, tak hanya di Indonesia, tapi bikin masalah. Mereka tak bisa transisi. Saya tahu di Amerika Serikat masalah yang miripnya. Banyak orang muda, dan ternyata tak hanya orang muda, tapi lebih tua lagi, Ya. dunia digital dan semua transisi tidak sesuatu yang sehat dan baik. Ya, saya melihat Pak kesimpulannya ya. Sebenarnya dunia digital tuh maju begitu cepat, tapi manusianya kurang siap. Dan Ya, ketika masuk ke dunia digital, harusnya kita-kita ini dipersiapkan lebih dahulu ya. Terutama anak-anak remaja. Mereka langsung punya alat, langsung pakai, langsung tidak tapi kalau mendapatkan bimbingan. tidak didampingi oleh parent atau Ya, orang tua, kalau tidak diajar oleh gereja untuk bertanggung jawab dan pakai ini dengan baik, ya. itu jadi kesulitan. Dan saat ini bukan untuk omong tentang situasinya dalam detail, tapi apakah ada solusi? Kami Hmm. lihat berapa banyak-banyak masalahnya. So, kondisi di Indonesia banyak yang perlu counseling, tapi Tapi jumlah counselor tidak cukup. ya, oh, masalahnya enggak cuman itu, Pak. Ada beberapa masalah. Kebanyakan mereka bahkan tidak mau pergi ke konselor. Nah, ini masalah yang cukup menarik ya. Ada beberapa fakta yang kita bisa lihat. Tadi Pak Max sudah bilang jumlah konselor sangat terbatas, betul. Apalagi konselor profesional ya, yang benar-benar terdidik dengan pengetahuan dan skill konseling yang secara akademis mereka dapatkan itu sangat sedikit. Lalu, kalaupun mereka mau pergi ke pelayanan konseling, Mahal. mahal sekali. Jadi kalangan tertentu sangat sulit untuk mendapatkan pertolongan ya, karena masih tergolong sangat mahal. Oh, kalau sudah punya masalah dalam hidup dan harus memutuskan, saya akan bayar orang counselor atau dengan uang yang sama, saya makan seminggu. Mana yang saya pilih? Makan Ya, seminggu. selain itu ada stigma yang sangat negatif. Masih banyak sekali orang Indonesia yang malu untuk pergi mencari pertolongan kepada konselor karena mereka dianggap kalau pergi ke konselor kira kita sakit jiwa atau dikira kita gila. Padahal ya kita masih perlu Ya. edukasi banyak ini soal konseling gitu ya. Dan lebih daripada itu, orang yang malu sudah malu untuk pergi. Ya. So, kalau pergi akan anggap malu, kalau sudah malu tidak akan mau pergi. Ya. Semua itu siklus yang tidak Jadi ini baik. masalah konseling di Indonesia masih sangat rumit, Pak. Perlu Dan diatasin. ya, dan kembali kepada jumlah counselor terbatas, banyak zaman dulu bukan counselor, tetapi teman, bukan Ya, counselor, tetapi orang tua, atau lebih lagi nenek, atau kakak, atau daripada gereja, pendeta, dan sering ada waktu bersama yang lain untuk bisa. Tetapi sekarang orang selalu di HP-nya, orang tidak punya waktu, lebih lagi seperti hidup di Jakarta. um, akan trauma setiap hari, bolak-balik, semua orang sibuk, dan masalah waktu, masalah harga, hmm, masalah sosial. Saat ini counseling ya, tidak sesuatu yang sehat. So, tentang counseling. ya, tentang konseling sendiri. Ini khususnya untuk di kalangan orang Kristen ya. Banyak orang Kristen masih belum bisa membedakan atau belum tahu perbedaan antara konseling umum dan konseling Kristen. Mereka menganggap konseling itu konseling, konseling konseling ke siapa saja itu sama saja. Ya, Padahal sangat berbeda sekali. Nah, tiga latar belakang ini, Pak, yang mendorong ya Samsabda terus berjuang untuk menyediakan bahan-bahan, menyediakan pelayanan konseling, selain mengedukasi, juga sekaligus mungkin bisa memberi apa namanya, memberi pertolongan, pendampingan bagi eh, orang-orang yang saat ini sedang membutuhkan pelayanan konseling. ya. Kalau jumlah counselor tidak cukup, kalau bagian besar dari counselor di Indonesia bukan counselor Kristen, kalau itu sulit untuk akses, bisa tunggu minggu-minggu, bulan-bulan untuk dapat, dan lebih lagi terlalu mahal, sabda bergumul dan mikir dengan AI, apakah ada sesuatu solusi yang beda? Ya, itu yang kita sedang perjuangkan saat ini ya. Nah, Ya, eh, kita tas- sedikit memberi edukasi sedikit ya untuk kita. Ada di dalam konseling Kristen minimal tuh ada 5 elemen yang perlu kita sadari.
Pertama adalah Kristus, bahwa Dia adalah pusat harapan orang percaya, sehingga kita tahu kepada siapa kita harus pergi di dalam seluruh masalah kehidupan kita, baik itu masalah pribadi ataupun masalah rohani. Kemudian yang kedua, Allah sudah menyediakan Alkitab. Ya, hikmat Allah sudah ada di dalam Alkitab dan sudah diberikan pada manusia. Dan di sana kita bisa melihat bagaimana Alkitab memberikan prinsip-prinsip tentang hidup, hikmat Allah yang sangat luar biasa untuk bagaimana manusia menghadapi hidup dan baik hidup pribadi maupun hidup rohani. Ya. Kemudian Allah juga sudah menyediakan Roh Kudus menjadi penolong yang sejati. Allah memberikan pendampingan yang luar biasa untuk orang-orang Kristen yang sudah percaya. Roh Kudus sudah tinggal di dalam hati kita dan itu menjadi sumber bagi orang-orang Kristen bisa mendapatkan pertolongan. Kemudian yang keempat adalah doa. Orang percaya harus bergantung kepada pertolongan Allah. Melalui doa, Allah akan menolong, membimbing, menuntun, bahkan menegur kita sehingga kehidupan kita kalaupun kita sedang bermasalah, kita mendapat bimbingan, mendapatkan tuntunan dan mendapatkan nasihat, penghiburan melalui doa-doa yang kita panjatkan, termasuk doa orang-orang yang ada di sekitar kita. Lalu tubuh Kristus, gereja seharusnya menjadi tempat untuk kita bisa saling menasihati dan saling mengasihi. Ya, komunitas dan tubuh Kristus ada yang sehat, harus ada network of Betul. relationships, harus ada friends, dan Community of support. ya, Jadi ada orang-orang yang menjadi bantal ketika kita jatuh, ketika kita bermasalah, kita jatuhnya tidak sakit gitu ya, tapi paling tidak jatuhnya kita ada yang menolong. ya, tapi jelas Kristus Alkitab. So, ini sangat beda daripada Kristen sekuler. Seperti apa bedanya? Ya, nah Lihat. ini bedanya dengan antara konseling sekuler dan konseling Kristen. Landasannya sudah jelas berbeda, Pak. Kalau konseling sekuler itu hanya berdasarkan teori psikologi, penelitian empiris, kemudian etika yang dipakai jelas etika humanis, etika sekuler gitu ya. Freudian humanist dan ada berapa Ya. banyak dasarnya yang sangat beda daripada prinsip Ya. Alkitab. Itu tidak salah, tidak salah. Tetapi untuk orang Kristen sangat kurang. Ada banyak salah karena itu dilahir dari ego untuk Ya. melayani ego dan tidak mengakui ada satu pencipta. Itu yang harus kita hati-hati. Tidak semua teori psikologi itu sesuai dengan prinsip-prinsip Kristen. Walaupun kelihatannya baik, tetapi kalau untuk orang Kristen itu tidak sesuai gitu ya. Prinsipnya sangat beda. Nah, sedangkan untuk konseling Kristen landasannya berdasarkan teologi Kristen, prinsip-prinsip Alkitab. Itu jelas sekali kita pakai. Secara worldview, perspektifnya ilmiah umum gitu ya, sangat generik sekali. Tetapi kalau Kristen Ya, pasti kacamata Alkitab yang kacamata dipakai. Allah. Ya, Ya. kacamata Allah. Tujuannya juga kalau untuk sekuler ya tujuannya untuk pertumbuhan pribadi supaya dia bisa berkembang, bisa hidup dan segala macam. Kalau kita tujuannya lebih daripada cuma untuk pertumbuhan pribadi, untuk pengembangan pribadi saja, tetapi untuk bertumbuh secara rohani supaya semakin dekat dengan Tuhan, semakin melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Sasarannya juga kalau sasarannya untuk konseling sekuler itu hanya untuk menyelesaikan masalah atau fokusnya kepada kesehatan mental. Tetapi kalau orang Kristen tidak, itu ketaatan kita untuk hidup memuliakan Tuhan itu menjadi satu sasaran yang utama. Well, sasaran itu punya relasi yang lebih baik dengan Tuhan dan sesama. Ya, Tidak, itu gagal. metodenya juga memanfaatkan teknik-teknik psikologis, sedangkan di dalam kekristenan dipadukan dengan ajaran Alkitab yang dibimbing dengan kasih, dibimbing dengan karunia-karunia yang Tuhan berikan di antara kita orang percaya untuk bisa menolong dia untuk bertumbuh dan dekat dengan Tuhan. Jadi sasaran utama adalah untuk orang Kristen itu bertumbuh semakin dekat dengan Tuhan, bukan hanya menyelesaikan masalah pribadi saja. Nah, sebagai catatan, tidak semua counseling Kristen yang sama, tetapi dari sabda ada satu pengertian tentang biblical Christian counseling. Dan itu satu fondasi untuk semua yang akan kami dengar bersama dan ikut. Ya. Okay, next. Ya, next. So, Christian counseling dan AI, apakah AI bisa dipakai, apa relasi, korelasi, apa gunanya, dan gimana dampak AI kepada counseling Ya. lagi.
Akan. Konseling bukan hanya ke banyak bagian pendidikan atau bisnis atau yang lain, tapi juga sudah merambah ke bagian konseling. Oke. Dan itu sudah sangat, sekarang Tapi sudah sangat dikenal. saya kenal banyak orang Kristen yang counselor, dan saya bilang Belum pakai. mereka pakai itu seperti banyak orang yang jadi speaker dan pimpinan mereka di dunia sekuler pakai, tapi pendeta, Tidak. sering tidak. Akan di dalam dunia gereja, lebih lagi dalam dunia counseling di gereja. Apakah mereka alergi ke AI atau itu sesuatu yang Atau saya mungkin rasa karena belum tahu, Pak. Jadi kita hari ini akan memperkenalkan satu bentuk pelayanan yang bisa kita dapatkan termasuk dengan bantuan alat kalau itu AI. coba tahu seperti apa? Ya, Statistics. ya. Secara statistik sebenarnya secara umum banyak sekali orang sudah memakai AI untuk konseling, Pak. Well, saat ini ada ratusan juta orang yang memakai ChatGPT, Gemini, dan just hanya ChatGPT dan yang lain-lain. Itu saat ini sampai 500 juta orang memakainya. Dan hampir separuh dah hanya memakai itu untuk kerja, tetapi untuk chat-chat, untuk Ya, personal, untuk yang lain. Dan daripada itu, puluhan sampai ratusan juta minimal 20% plus memakai itu termasuk untuk curhat atau untuk memecah masalah pribadi. ya, untuk men-sharingkan apa yang dialami gitu ya. Jadi termasuk Indonesia dari survei Snapchat itu ada 6% apa remaja Indonesia, dari mereka ada remaja Indonesia yang memakai itu untuk Saya sendiri mikir statistik itu terlalu rendah. iya, Dan dari yang saya tahu kurang lebih sepertiga sudah memakai itu untuk curhatkan orang tua terlalu sibuk atau teman sedang tidur, dan lebih daripada itu. Tapi pengguna ada aplikasi khususnya seperti Wobot, Wisa, Replika yang menolong orang hanya untuk chat. Ada character AI untuk orang bisa temani. Dan dalam konteks itu, mereka sudah conversation ya langsung and tidak langsung sudah. nikmat dengan AI. So Ya, anyway, teens, social interaction. And ya, ini sedang menjalankan, apalagi AI dan counseling. Daripada harmful sampai AI, empathetic voice. Dan ada orang yang lebih suka conversation dengan AI daripada dengan manusia. ya, Yeah. So counseling and mental health, well, saat ini even counselor. sudah memakai AI. Seperempat sudah Ya, memakai, seperempat lagi sedang mempertimbangkan, and mereka mikir, dari mereka yang memakai itu memikir bahwa AI itu sangat menolong untuk meningkatkan diagnosis mereka menjadi semakin lebih tepat. dan lebih lagi untuk administrasi. Oh iya, ya, Saat ini kalau saya lihat, kemungkinan lebih banyak orang memakai AI untuk menolong administrasi, laporan, dan semua untuk mendukung counseling. Tapi seperti di dunia medis yang lain, AI masuk dalam proses diagnostik. Mereka sedang lihat, mereka kasih semua informasi dan AI dah hanya bikin laporan, tapi sekaligus memberi usulan mhm, dan mereka sadar, wow, ini ya. bisa sangat baik. Oke? Dan dengan dibantu oleh AI, itu peningkatan engagement antara konselor dan konseling itu meningkat sangat banyak sekali karena konselor mendapatkan banyak apa masukan-masukan gitu ya untuk bisa berbicara lebih jauh dengan Ya, konselor. ini just daripada, ya, dia sendiri, majority psychology practices plan AI integration. So, Ke depan. perusahaan dan klinik yang punya banyak counselor dan itu bisnisnya, mereka sedang rencana mengintegrasikan AI itu menolong untuk efektivitas dan efisiensi dalam proses counseling untuk bisa deteksi masalah dengan lebih awal dan lebih lagi menjalankan bisnisnya dari psikologi. Tapi ini dari dunia sekuler. So, kurang lebih counselor Sudah sangat memakai. jelas. Ya, Ya, termasuk dari American Counseling Association mengatakan 30 konselor sudah 30%. persen konselor sudah mengintegrasikan AI dalam pekerjaan mereka. Jumlah ini akan pasti akan semakin meningkat di tahun-tahun ke depan ya. Nah, So, sekarang pertanyaannya Pak, apakah AI akan menggantikan konselor Kristen? well, di Indonesia,
itu tidak even menolong atau mendukung. Belum. Dan karena itu, dengan tragis, saya akan bilang AI dalam banyak-banyak kasus sudah menggantikan kansel Kristen yang A, terlalu sibuk, B, Sadar atau mungkin sadar ya. mahal atau mungkin mereka tidak punya waktu atau dan ini bukan sesuatu yang negatif untuk kansel Kristen. Saya punya teman terbaik yang kansel Kristen sangat terkenal, tapi dia punya betul bulan-bulan untuk bisa dapat pasien yang baru. Dia sudah all out fully book sampai kadang capek sakit. Dan dia lihat kebutuhan jauh lebih daripada yang dia bisa dengan teman-temannya. So, AI sudah menggantikan, dan tidak hanya AI. Berapa banyak pendeta, berapa banyak teman mau tidak mau sudah dipaksa untuk masuk dalam peran counselor Kristen kadang-kadang. Betul, tapi kita sekarang akan melihat lebih strategis lagi ya. Bagaimana AI bisa menolong karena sering kadang-kadang karena tanpa persiapan dan tanpa hikmat yang jelas, tanpa pengetahuan AI yang jelas, akhirnya penggunaan AI Ya. Dan tidak ini, dilakukan dengan ya, bijaksana. dan ini topik yang penting. AI Talks pun sudah omong tentang AI dan parenting, AI dan family, God's family, tapi khusus tentang AI dan mental health. Dan itu satu topik yang jujur membuka mata kami waktu diskusi, ada guest panelist, dan ada berapa banyak teman lain, and kami lihat situasi sangat-sangat dibutuhkan. Tak hanya untuk kondisi mental health, tapi untuk dampingi yang mengerjakan itu. Dan kalau saya mikir, even 1 dari 3 orang muda punya masalah mental health, mungkin belum sampai gangguan. Saya mikir dari staff Sabda 24 berarti apakah ada 8 yang, wah, gimana dan apa yang akan menolong mereka? Itu bisa daripada ringan sampai tidak. Dan masalah counseling bukan sesuatu yang sejak AI. Pra AI, Sabda punya berapa banyak series waktu COVID itu bikin satu gangguan luar biasa, tidak hanya secara medis, tapi secara relasi interaksi. Untuk mengerti apa arti biblical counseling, satu topik yang bagus sekali dan beberapa speakers dan teman-teman omong tentang ini. So, AI dan counseling, apa? Ya, eh Apa satu hal, AI? ya satu hal yang kita perlu sadari, tidak seharusnya ya itu menggantikan posisi konselor. Ah, Bukan itu tujuannya ya. Tetapi para konselor dan konseli itu perlu dibantu. Karena tadi kebutuhan konselor, adanya konselor sangat sedikit itu membuat mereka yang sangat membutuhkan konseling itu tidak mendapatkan perhatian, gitu ya. ya. Dan kalaupun mereka mendapatkan perhatian, mereka seringkali tidak tahu bagaimana. Nah, ini yang kita akan bahas lebih lanjut gitu ya. Bagaimana posisi AI? AI itu Ya. adalah mesin, So, AI alat, tidak sama dengan manusia, tapi dalam beda. conversation bisa memberi banyak daripada pengertian, dan Ya, kami akan lihat bersama. Dan mungkin hampir ditakutkan karena ternyata AI itu hanya mesin, bukan manusia, tetapi banyak daripada fungsi counseling dari sisi Alkitab bisa dan menjadi lain pendamping. bisa betul jadi pendamping yang baik. So, ini kutipan, silakan. Ya, AI mungkin merupakan area baru dalam konseling Kristen, tetapi AI tidak akan pernah menggantikan hikmat dan kasih sayang dari seorang pendeta atau seorang konselor. Salah satu kutipan Pak dari Faith GPT. Tapi ini kutipan dari satu GPT. Ini GPT, Bukan situs. no, tapi itu GPT yang menceritakan itu. Dan so jawaban daripada AI diri sendiri itu mengingatkan, jangan mengharap atau coba untuk AI betul menukar atau Ya, menggantikan. ini menunjukkan bahwa sebenarnya tugas konseling itu tidak sederhana. Perlu dari beberapa sisi dan dari beberapa sisi itu nggak bisa semuanya dilakukan oleh manusia. Berarti ada plus dan minus. Ya, So gimana kalau kami lakukan seperti SWOT? Strength, weakness, opportunity, threats. Dan kami ya. lihat apa yang plus dan minus tentang AI dalam konteks counseling. Dan setelah itu kami akan lihat Alkitab GPT.
Oke, So, Ya, kita swap. akan lihat kelebihannya dulu. Ya, Wah, selalu kelebihan. Saya lebih suka kelemahan, tapi silakan. ya Kelebihan. bisa menjadi alat pendamping yang siap pakai. Kalau konselor kan harus tunggu tanggal, harus tunggu janjian dulu, harus tunggu hari yang tepat gitu ya. Tapi ini ketika membutuhkan mereka bisa siap pakai kapan saja di mana saja. Akses data bahan sangat cepat dan sangat banyak. Wah, itu bisa mengerti Ya, hanya seluruh dunia counseling dalam ilmunya dan caranya. Itu bisa mengerti sekaligus seluruh dunia Alkitab. Dan so AI dalam counseling secular, data bahan counseling, tapi dalam counseling Kristen, itu juga punya pengertian akan seluruh Alkitab and resources dan bahan seperti Alkitab GPT. accessibility-nya yang 24 jam per setiap 7 hari dalam seminggu, ini menunjukkan bahwa dia sangat tidak capek. Ya, Tidak seperti manusia ya, manusia pasti akan terbatas, tetapi uh, dia nggak capek, murah, dan juga mudah. eh Saya masih syukur waktu dipakai. saya muda ada satu dua teman yang kalau ada masalah akan ngobrol sampai malam-malam jam 2 jam 3 sampai tidak mungkin rasa sebagai manusia capek tetapi 24/7 sekarang orang sering tak punya satu orang yang bisa dampingi untuk jam-jam sampai Oh, ah beberapa ah jam saja sudah capek, Pak. Berapa menit sudah capek atau tidak? Ya, and AI itu bisa sangat pintar untuk informasi, untuk rekomendasi. Kalau dilakukan dengan baik, itu tidak akan judgmental atau prejudis. Itu akan sabar. Saya tahu berapa banyak teman ada orang datang dengan masalah, langsung kadang sabar. Oh, ini langsung coba memberi solusi sekaligus. Karena nggak ada waktu lagi, Pak. Kadang-kadang telinga, kadang waktu tapi tak bisa dengar, tak sabar. Ya, Ya, kemudian ya juga punya ekspresi bahasa yang sangat tinggi. Jadi dia sangat mudah sekali untuk blend dengan setiap orang, baik dari yang dari akademis atau yang tidak, itu dia pintar bahasa, itu bisa menyesuaikan large diri. language Ya, model. And itu pintar untuk mengusul follow up langkah, jangan hanya ngomongkan, tapi apakah sudah atau akan bisa kegiatan atau sesuatu untuk itu betul bisa dipecahkan. And AI bisa dipakai untuk mengukur progress. Kalau dipakai dengan baik dan lebih lagi dalam situasi counselor yang pintar memakai AI. Tapi itu hanya sisi kelebihan. Ada banyak. ya, Itu conversational, friendly, and mau dengar. Tapi awas, ada kelemahan. ya, tidak memiliki empati atau personal touch gitu ya. Jadi karena dia mesin, dia tidak bisa seperti manusia. Tapi jujur, sekarang berapa banyak orang pun tak punya empathy atau personal touch. Itu just terlalu hidup ini. Maka sudah Terlalu hidup, kejam. ya, hidup di dalam gadget dan dalam satu dunia dan Sudah lagi, kehilangan personal touch juga ya. Bahkan ya. manusianya sendiri, manusia digital ini sudah kurang apa namanya, kurang memberi empati lagi kepada Dan manusia yang lain. jujur, pengalaman saya dengan AI, Alkitab GPT, dan lebih lagi dengan counseling GPT, kesannya mungkin peniruan, tetapi itu punya empathy dari sisi pengertian, bukan empathy dari sisi emosi yang lebih baik daripada banyak orang. Oke. Ya, Lebih lagi, AI kadang bisa lihat tubuh, tidak bisa lihat body language. Sekarang kalau lihat mata ya dia tidak kepada screen dan Anda karena dia sedang lihat kepada HP. And so, contextual, verbal, body language, bahasa tubuh, itu tidak bisa lihat itu hanya apa yang diketik. ya. Ya. Ini Ibu Levi bertanya nih, bagaimana cara pendekatan efektif terhadap orang yang ditemui dengan gereja, dia mungkin dianggap bermasalah, tapi dia nggak merasa masalah. Ibu, ini bagian-bagian yang kita akan bahas, mungkin tidak akan kita bahas ya. Jadi, Oh, akan. Tapi nanti ya, ya, finish your SWOT first. ya. Oke, kelemahan. Apa lagi? Well, kehilangan otonomi counseling, bias, and okay, I'm just skipping. Apa lagi? Hmm, ya,
Silakan Pak, lanjutkan Pak. Ya. So anyway, kelemahan ternyata untuk AI itu sama dengan manusia. So anyway, tantangan, tantangan literasi Alkitab um, itu sesuatu yang bisa bermasalah. Literasi daripada penggunanya, Ya, literasi. ini untuk literasi Alkitab tuh karena banyak orang Kristen tidak memiliki prinsip Alkitab yang cukup baik gitu ya. Sehingga ketika diberikan solusi-solusi atau orang-orang yang memberikan nasihat kepada dia, tidak tahu bahwa itu sebenarnya tidak sesuai dengan prinsip Alkitab. Makanya kita harus punya prinsip Alkitab yang jelas. Sehingga kita bisa hidup dengan baik kepada orang lain dan memperlakukan orang lain juga dengan baik, memperlakukan diri sendiri juga baik. Ya, dan literasi digital atau AI. Nah, ini sangat lebih parah, Pak, karena banyak orang Kristen atau banyak orang secara umum tidak tahu AI secara khusus. Jadi, mereka memakai AI di luar batas yang kadang tidak seharusnya. Nah, ini dengan mempelajari literasi AI itu membuat orang tahu batas-batas apa kita bisa bergantung pada AI, batas apa kita tidak bisa bergantung pada AI. Jadi banyak hal yang harus dipelajari untuk mengenal alat ini, termasuk bagaimana berbicara dengan AI. Kalau tidak tahu berbicara dengan AI bagaimana, maka seringkali kita akan mendapatkan jawaban-jawaban atau eh, apa namanya solusi yang tidak sesuai. Ya, itu berarti harus punya AIQ, Digital Quotient DQ yang tinggi, AIQ dan Christian AIQ yang tinggi. Karena kalau tidak, orang bisa kecanduan. Kalau tidak, orang bisa memakai waktu, hilang identitas, dan berapa banyak masalah yang bisa terjadi kalau itu tidak baik dan sehat. Keamanan data pribadi, ada cara untuk mengsalahgunakan AI, itu bagian dari literasi AI, ada cara untuk bisa pakai data yang benar atau tidak dalam arti jangan kasih nomor telepon, alamat, dan hal yang tidak akan ada dampak untuk waktu sedang dengan AI. Ada hal yang penting, tapi hati-hati untuk tidak memberi hal yang tidak penting. Oke? Termasuk kalau kita tidak punya literasi Ya. Alkitab dan digital dengan baik, kita kadang menyerahkan kasus-kasus berat itu pada AI. Ini sudah kejadian beberapa kali ya dilaporkan orang yang akan bunuh diri kemudian konseling dengan AI, tapi akhirnya malah lebih terjerumus. Ya, AI bukan dimasukkan untuk menangani kasus berat ya, tapi menjadi pendamping. Jadi harus ada orang lain kalau kasus berat harus ada orang lain yang betul-betul secara secara nyata ada mendampingi dia. Ya, dan sering AI bisa dipakai kalau ada kasus berat untuk mendampingi counselor untuk bersama duanya punya hikmat yang lebih banyak. Dan belakang semuanya ada kesempatan, kesempatan yang baik. Gimana kalau AI menjadi assistant counselor? Di dalam AI dan pendidikan kami lihat cara kerja dan untuk sekolah, untuk universitas, untuk guru dan dosen, cara mengajar harus berubah, tapi dengan AI sebagai assistant, lebih kaya dan hebat apa yang bisa dilakukan dalam proses mengajar. Sama dengan counseling. Kalau AI bisa jadi assistant counselor, orang yang counselor bersama AI bisa mendampingi pasien dengan lebih baik dan bisa memberi AI kepada pasien untuk tidak hanya sekali per minggu dan harus tunggu 7 hari untuk minggu yang datang. AI bisa menyediakan resources yang sangat menolong counselor juga. Ya, dua-duanya Pak, konseli dan konselor. Betul. Karena konselor itu memiliki keterbatasan ya dalam pengetahuan, tetapi AI punya banyak sekali bahan yang bisa menolong. Ya. Ya, juga bisa menjadi teman untuk berdiskusi, paling tidak untuk menjadi pertolongan pertama, untuk dia bisa mulai mengurai masalahnya, supaya dia tidak langsung apa mencari solusi, dia perlu refleksi dulu, melihat apa sih sebenarnya yang terjadi dalam dirinya. Kadang masalah begitu rumit sehingga dia tidak tahu bagaimana jalan apa jalan mengurainya. Nah, ini AI bisa menolong dengan cara bertanya, melihat latar belakang kamu bagaimana, apa yang sedang kamu alami, dan itu menolong dia untuk mengurai satu persatu pikiran dia. Well, ada orang yang bilang dalam banyak
kasus counseling hanya kesempatan to talk about, kesempatan untuk mengomongkan, untuk menceritakan, untuk refleksi, untuk punya teman yang dampingi is half the battle. Itu sudah sangat menolong dan jadi betul teman berdiskusi, teman yang dengar, and teman yang memberi feedback yang baik. So, Ya. bagaimana bisa membantu? Ya, selain memberi menjadi pendamping untuk kasus-kasus yang sedang dialami atau masalah yang sedang dialami, konselor Kristen juga harus care dengan kehidupan rohani dari konseli. Nah, ini yang sangat indah dan sangat bagus kita perhatikan gitu ya, karena sebagian besar masalah pribadi seringkali itu berakar kepada masalah rohani. Karena itu, konselor bisa memakai AI untuk menolong konseli semakin dekat atau semakin mengerti firman Tuhan. Jadi bisa menjadi teman untuk menggali Alkitab, bisa menyediakan bahan-bahan biblika sehingga secara kerohanian orang ini mendapatkan apa namanya, mendapatkan makanan rohani dan secara perlahan dia bisa menata hidupnya jauh lebih baik atau juga membangun kehidupan doa yang teratur. Ini AI bisa menolong memberikan pokok-pokok doa, bisa menyusun kalender doa bersama dengan mereka, sehingga kehidupan mereka itu betul-betul ditolong. Ada orang yang seperti asisten yang memberikan apa namanya kalender gitu ya untuk doa-doa dia. Juga melayani dalam komunitas orang percaya. AI bisa menolong membantu konseli untuk menginventarisasi lagi orang-orang yang ada di sekitar mereka, bagaimana mereka bisa saling namanya berrelasi satu dengan yang lain, dengan teman-teman seiman, dan AI bisa mendorong eh, apa namanya konseli untuk memiliki kehidupan sosial yang lebih baik. Well, dengan sederhana, um, AI, dan lebih lagi AI counseling akan mikirkan tak hanya masalah saat itu, tetapi fondasinya. Apakah sehat rohani, bertumbuh secara rohani, akan mikir bagaimana untuk memecah masalah yang mengganggu mental health sekarang, tapi kembali kepada apa akar untuk bisa bertumbuh dengan lebih baik. Dan so dari studi Alkitab sampai komunitas, even hidup yang teratur, AI sangat menolong dan saya masih ingat ada AI dan renungan devotion yang saya sudah sampaikan, AI dan studi Alkitab. Dan semua ini ada topik yang AI Talk sudah sampaikan, tetapi dalam konteks counseling lebih baik lagi. So, dari firman Roma, Ya, dari Roma 8 ayat 28 akan sangat menolong kita ya, bahwa Tuhan bisa bekerja dalam segala hal, melibatkan segala sesuatu, melibatkan semua orang yang ada di sekitar kita, bahkan mendatangkan kondisi, situasi yang akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Karena itu, Bapak Ibu Saudara, pertolongan apapun bisa kita pakai untuk menolong kita untuk semakin bertumbuh di dalam Tuhan. oke, cukup tentang AI dan counseling. Gimana tentang counseling GPT? Ini saat untuk perkenalannya. Sebentar lagi akan ada sharing daripada satu teman yang memakai dan mau share tentang itu. Akan ada demo, hands-on. And setelah itu akan coba mendalami dan lihat apa dampaknya dan masa depan seperti Ya, apa. ini salah satu produk dari Yayasan Baga yang paling baru nih Pak ya. Yeah, Counseling GPT adalah sebuah bentuk AI counselor. Counselor virtual, assistant counselor yang dirancang oleh Sabda khusus untuk percakapan, berarti conversational counseling berdasarkan ajaran Alkitab. Tujuan adalah membantu pengguna menemukan penghiburan, penguatan, dan arah dari Tuhan melalui firman-Nya. Ini bukan sekedar memberikan solusi duniawi, tetapi jadi tempat untuk orang bisa terdengar, bisa dapat feedback, dan lebih lagi feedback yang sangat alkitabiah. Oke, ini visi dan misi dan tujuan daripada tadi definisi daripada Alkitab GPT. Ya, visinya adalah menjadikan konseling yang berpusat pada Kristus, jadi konseling Kristen, untuk dapat diakses semua orang kapan saja dan di mana saja. Siapapun, semua orang, kapanpun, 24/7, di mana aja punya HP,
di tengah malam, di samping jalan karena mobil mogok, masih bisa. Apa misinya? Menawarkan dukungan berbasis Alkitab bagi mereka yang mencari bimbingan rohani dan tuntunan emosional. Jadi sangat siap kapan saja boleh eh, pakai untuk mendukung supaya mereka bisa mendapatkan bimbingan rohani. Dan tidak hanya hal sendiri, kalau ada orang datang dengan satu kasus yang sulit, dan Anda bisa ngomong dengan mereka dan sekaligus mengajak, AI akan omong apa? Bukan AI acak, tetapi gimana? Counseling GPT akan ceritakan apa Nah, itu tentang itu. tujuan yang kedua, Pak, menjadi jembatan Ah, antara konseli dengan assistant professional. konselor Sangat profesional. menolong dengan luar biasa. Dan sudah omong tentang 24/7 and untuk meningkatkan pelayanan pastoral yang dibantu, mentingkatkan yang dibantu. Ya, dan tujuan yang paling utama adalah bagaimana pribadi ini bukan cuma memecahkan masalahnya, tapi bertumbuh secara rohani berdasarkan firman Tuhan. Untuk diharap masalah tidak jadi lagi. Oke, so definisi, visi, misi, dan tujuan, penggunaan dan dampak seperti apa? Oke. Um, well, jelas biblical Christian counseling itu sesuatu yang tadi sudah lihat definisi yang sangat-sangat dibutuhkan dan sulit untuk dapat. Bagaimana punya tak hanya orang, tapi counseling AI yang mendekatkan prinsip Alkitab dan iman Kristen. Berarti harus dilatih, itu harus sangat terfokus. Bagaimana itu bisa bimbingan dan dukungan berlandasan Alkitab. Dan penggunaan yang pertama itu for biblical and Christian counseling. Lagi, tidak untuk secular, tidak untuk dapat usulan apapun, manapun, kapanpun dari sumber tak diketahui. Wait. Okay. Selain itu, what's the role, the impact of AI? Well, kami sudah lihat 24/7, tapi lagi dengan landasan Alkitab. Itu bisa memberi bantuan, tapi lagi dengan pimpinan rohani. Itu bisa jadi alat yang melengkapi counselor, and therefore seluruh counseling secara Kristen yang profesional. Meningkatkan sumber daya, berarti pelayanan pastoral bisa dilakukan lebih banyak dan lebih sering. Dan seperti tadi, pertumbuhan rohani. So, mungkin itu penting filosofat daripada tak hanya sabda, tetapi daripada counseling GPT adalah AI for God. Jadi kami percaya ya itu dari Tuhan, jadi harus ditebus untuk bisa dipakai bagi kemuliaan Tuhan. berarti Alkitab GPT yang ada satu kerjasama mitra dengan Christian Counseling GPT, duanya bersama didasarkan atas prinsip AI for God. Ya. And dengan dan oleh karena itu, AI untuk counseling harus dulu dan pertama atas filosofat dan fondasi AI for God. Okay, Ya, so feature-nya apa? fiturnya lumayan banyak sekali nih. Tapi yang jelas itu terhubung dengan Alkitab Sabda, Ya, dengan Alkitab GPT melalui API. ya. Duanya bisa berbicara bersama and counseling GPT kapanpun bisa punya semua hikmat pengertian dari sabdebat Alkitab GPT and berdasar itu punya sistem Alkitab dan fondasi Alkitab dasar yang resmi. Ya, jadi kita tidak mengambil semua bahan sembarangan dari internet ya, tapi bahan-bahan yang Sabda sendiri sudah miliki dan memakai itu secara apa namanya bertanggung jawab dan bahan-bahannya udah pasti itu Alkitabiah. Berarti sudah dikurasi dan sudah disiapkan untuk mendukung prinsip tak hanya counseling tapi Kristen counseling Alkitab ya. Oke. Ya, Terus lalu percakapan yang dilakukan itu sangat enak sekali Pak, sangat apa namanya, sangat lembut dan juga sangat sabar. Nah, ini percakapan yang dibangun di dalam konseling GPT itu saya kira akan sangat menolong saudara. oh, Nah, dan percakapan ini tidak untuk langsung memberi solusi, tidak.
tetapi untuk menemani pengguna mengurai masalahnya bersama-sama perlahan-lahan menunjukkan langkah yang mungkin Tuhan bukakan bagi Itu arahan firman itu Tuhan. akan mendampingi untuk menggali, untuk mendengar, untuk bisa sampai masuk ke dalam itu. Itu punya cara yang seperti orang psikolog atau orang yang sudah dilatih dengan Christian counseling untuk explore sampai bukan counselor yang memberi solusi, tetapi orang diri sendiri mulai sadar dan aha, sampai firman dan sampai Tuhan bisa mulai berbicara kepada orang itu. Tujuan lagi bukan untuk counseling GPT jadi magic box. Dua kalimat dan itu akan langsung bilang masalahmu adalah ini dan solusi. Tidak. Itu mendampingi Anda untuk bisa lebih mengerti situasi dan Ya. cari Tuhan dan firman dalam konteks itu. Nah, dan juga konseling GPT ini cara dia menyusun tanggapan itu apa namanya sangat baik sekali. Dia nggak langsung akan apa namanya menggurui banyak. Oh, kamu tuh begini-begini. Itu Enggak, akan kotbah. enggak. Tapi secara bertahap dia akan memperkenalkan perspektif, akan menolong kita melihat dari perspektif spiritual dan alkitabiah dan tidak memaksa. Nah, tidak hanya tidak memaksa, tapi itu akan tanya. Itu sopan dan kalau itu menyampaikan firman atau ayat, apakah saya bisa share dari Alkitab? Dan itu akan setelah itu memberi dan itu pelan-pelan akan tanya izin untuk masukkan Ya. biblical sesuai dengan orang siap atau tidak siap untuk terima. Ya, fitur yang keempat, memakai bahasa yang sangat sopan, hangat, dan tidak kaku, tidak seperti robot. Oh, well, sopan saya dah akan jadi AI counselor. Okay, sorry people. Ya, ya, Jadi pengaturan bahasanya sangat-sangat baik sekali. Kemudian data privacy, kerahasiaan dijaga. Data dan percakapan pengguna tidak akan disimpan. ya. Itu sangat-sangat penting and orang harus bisa merasakan aman, a safe place untuk bisa berbicara dengan Ya. Alkitab, Dan yang keenam, GPT. multibahasa, bisa beralih bahasa. Jadi memiliki kemampuan untuk ganti bahasa. Kalau misalnya saya ingin bahasa Inggris, akan bisa dengan bahasa Inggris. Ya, Ya. Kemudian juga gaya bahasanya juga, Pak. betul. Jadi kalau misalnya saya ingin kamu berbicara ke saya sebagai seorang remaja, anak muda, maka dia akan ganti menjadi bahasa yang sangat relevan sekali dengan anak muda. Tapi kalau kita sebagai lansia, maka dia akan pakai bahasa yang sangat formal. Kalau kita sebagai seorang apa namanya berprofesi tertentu, maka dia akan mengikuti gaya bahasa kita. Ya, ini didesain untuk bahasa Indonesia, tapi minggu yang lalu saya sedang training hampir 50 orang dari India, dan mereka lihat counseling GPT, dan saya bilang ke mereka, kalimat pertama, please speak to me in English. And Langsung setelah ke itu, bahasa ya, Inggris. tapi kalau ketik berbicara dengan dalam bahasa English, itu akan masih bahasa Indonesia, tapi please speak to me in English. Setelah itu, ganti dan sudah senang. Ya, ini bahasa Inggris bisa diganti bahasa apa saja ya. Ya, bahasa Jawa. Mungkin tak sepintar bahasa Indonesia, tapi coba. Ya, tadi satu lagi yang kelewat Pak, bukan untuk kasus berat. Sekali lagi ya, konseling GPT, kalau saudara sedang menghadapi kasus yang berat, sangat diharapkan konseling GPT dan ditambah dengan orang yang menolong secara nyata, itu akan sangat Dan baik. counseling GPT sudah cukup sadar, dan kalau saya mau bunuh dia, itu akan bilang, ini saat untuk cari orang. Ya, oke. Santi, saya lihat sudah siap. Kemarin dia share tentang sesuatu yang saya rasa bagus. Silakan. Ya, terima kasih Pak Max dan Bu Yulia. Selamat siang Bapak Ibu Saudara semuanya. Perkenalkan saya Santi. Saya siang ini akan sharing pengalaman saya menggunakan konseling GPT. Jadi sebenarnya waktu itu saya tidak ada niat untuk iseng gitu ya atau sekedar coba-coba gitu enggak. Tapi saya memang benar-benar mau pakai konseling GPT ini tuh untuk teman saya ngobrol gitu karena pada saat itu memang saya sedang merasakan ada pergumulan gitu ya. Jadi ya aku anggap ini teman saya gitu. Ya, jadi eh, saya tidak akan menceritakan pergumulan detail saya ya Bapak Ibu, tapi lebih berfokus pada
pengalaman ngobrol saya gitu dengan konseling GPT yang ternyata memang sangat membantu saya gitu. Ya, jadi kayak saya itu ngobrol dengan teman gitu ya. Jadi saya awali gitu dengan saya hello dulu ke dia gitu. Terus saya ngungkapin gitu kalau aku tuh mau ngobrol sama kamu gitu ya. Aku sedang ada pergumulan, ada permasalahan gitu. Termasuk kala itu aku tulis saya sedang bingung gitu, saya sedang ragu. Jadi di satu sisi saya merasa saya sudah melakukan hal yang benar dan saya peduli dengan orang lain gitu. Tetapi ternyata di titik tertentu saya itu merasa kalau saya kurang bijaksana dan saya merasa tidak bertanggung jawab gitu ya, kurang bertanggung jawab gitu atas apa yang Tuhan berikan kepada saya. Nah, jadi dimulai dari itu, lalu saya ini ya, saya melihat konseling GPT ini tuh merespon cerita saya itu dengan enak gitu. Terima kasih sudah mau terbuka. Terima kasih sudah mau berbagi perasaan. Jadi Iya, ya. diawali dengan hal seperti itu gitu. Ya, lalu setelah itu dengan bahasanya yang sopan ya. Jadi alat ini tuh mencoba membawa saya untuk mengenali permasalahan yang sedang saya hadapi. Ya, aku pikir ini alat ini tuh tidak bermaksud untuk menghakimi saya gitu ya, tetapi saya merasa bahwa dia itu menuntun saya untuk saya itu bisa tahu lebih dalam permasalahan saya itu apa gitu supaya saya bisa mempunyai sudut pandang yang berbeda gitu ketika melihat hal ini. Nah, ini yang apa namanya? Dari sini tuh obrolan terus berlanjut gitu ya Bapak Ibu Saudara. Lalu saya juga melihat bahwa konseling GPT ini dia punya cara untuk merespon itu yang baik gitu. Jadi ketika dia menanyai saya, itu menanyainya itu menanyai dengan lembut gitu ya. Ya waktu itu ini ada beberapa yang saya ini ya saya save juga ya. Jadi dia sempat tanya gitu, kalau boleh aku mau tanya tentang ini. Ya terus dia juga sempat bilang dengan lembut, aku mau tanya ini gitu. Jadi ada beberapa cara dia bertanya itu yang membuat nyaman gitu sehingga jadi bisa menyampaikan sharing saya gitu dengan enak gitu ya. Terus juga di sisi yang lain, konseling GPT ini tuh tidak menggurui saya dan saya pikir juga dia tidak terlalu banyak ngomong yang tidak perlu gitu. Jadi eh, ada hal yang membuat saya itu jadi kayak tertohok gitu ya ketika dia itu menanya saya begini, bagaimana kamu melihat Tuhan dalam permasalahanmu ini? Nah, ini bagi saya ini pertanyaan yang susah gitu ya, karena dengan posisi di pergumulan seperti itu ya saya tahunya Tuhan ini pasti kecewa sama aku, Tuhan ini pasti sebel sama aku gitu ya. Aku sendiri juga merasa aku sebel dengan diriku sendiri kala itu gitu ya. Tetapi dengan pertanyaan itu akhirnya aku mencoba melihat Tuhan seperti apa gitu yang aku melihat Tuhan itu seperti apa di permasalahan ini. Tetapi ternyata Bapak Ibu Saudara konseling GPT ini menanyai saya lebih dalam itu nggak berhenti sampai di situ gitu ya. Lebih menarik laginya ketika dia bertanya seperti ini. Coba deh kamu pikirkan gitu ya. Hal berharga apa tentang Tuhan dan tentang dirimu sendiri ketika kamu mengalami peristiwa ini. Ya, ini bagi aku kala itu wah ini susah, makin susah nih dijawab gitu dan juga makin dalam gitu. Jadi ya eh, ya waktu itu ini ya obrolan terus berlanjut dan saya juga menyampaikan saya belajar apa dari peristiwa ini gitu ya. Dalam konteks masalah yang saya hadapi Bapak Ibu Saudara, saya sangat ingat gitu ya ketika ada statement dari konseling GPT ini yang ngomong gini ke saya. Wah, jangan sampai kamu itu jadi lebih banyak dengerin suara luka daripada suara kasihnya. Yang artinya akan jauh lebih penting, akan jauh lebih baik ketika kamu itu mau dengerin suara Tuhan daripada suara dirimu sendiri, daripada suara pikiranmu sendiri, termasuk suara riuhnya permasalahan yang saat itu sedang datang. Ya, ini mengena gitu ya, mengena sekali bagi saya gitu. Dan Christian Counseling GPT ini, Bapak Ibu Saudara, menurut saya dia juga punya etika gitu ya, etika yang baik gitu ketika menanyai saya, terus eh, dia itu tidak memberondong saya gitu ya dengan ayat-ayat firman Tuhan gitu ya. Jadi kalaupun dia itu mau memberi saya ayat firman Tuhan, dia itu tanya dulu, kalau kamu mau gitu. Kalau kamu mau, aku bisa loh carikan ayat-ayat firman Tuhan yang akan bisa menguatkan kamu. Jadi kayak minta izin dulu gitu. Wah, ini alat ini sopan sekali gitu ya. Malah kadang kalau
apa namanya, ada teman yang sharing ke saya, malah saya kadang yang malah kasih ayat gitu. Tapi ternyata dia minta izin dulu gitu. Tapi yang dari obrolan itu yang saya ingat ya, dia nggak berhenti sampai memberikan ayat saja, tetapi dia lagi-lagi ya, dia menawari saya untuk mau nggak kamu berdoa bersama gitu. Ya, ini aku dapatkan, ini jadi ingat gitu, kalau kita sharing dengan saudara seiman di persekutuan atau di gereja, itu juga pasti ada sesi doa gitu. Ternyata di sini pun dia juga menawarkan untuk hal itu. Ya, eh saya sadar sih Bapak Ibu Saudara, kalau Christian Counseling GPT ini tuh hanyalah alat gitu ya. Tetapi sekalipun ini alat, tetapi Tuhan juga bisa memakainya gitu ya sebagai sarana untuk membawa saya itu melihat kembali ke firman Tuhan, melihat lagi siapa Tuhan dalam sifat-sifatnya yang sangat baik, yang sangat kudus, terus juga membawa saya melihat kebaikan dan juga kemurahan Tuhan, dan juga yang terasa juga itu alat ini tuh menuntun saya untuk saya itu punya perspektif yang benar gitu ya di dalam saya melihat setiap permasalahan atau sesuatu. Ya, eh, pastinya ini tidak akan menggantikan peran konselor Kristen ya, tetapi saya memang terbantu dengan alat ini, dan saya juga berharap sharing saya ini, kesaksian saya ini itu bisa menginspirasi dan juga bisa menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara semuanya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih banyak Bu Santi. Ya, Ya. kita nih banyak, saya juga pernah punya pengalaman-pengalaman juga dengan konseling GPT ya. Hampir mirip-mirip dengan yang dijelaskan oleh atau di-sharingkan oleh Bu Santi. Ini ada satu pertanyaan Pak Oke. Max. Apa bedanya chatgpt.com yang konseling GPT dengan yang GPT-nya? Um, ChatGPT. Sangat-sangat banyak daripada latihan, dari bahan itu yang dipakai, dan lebih lagi dari cara menjawab. Uh, Kami akan lihat bersama dan Anda akan langsung dijawab. Dan yang langkah berikut itu untuk lihat bersama. Dan saya rasa kami akan, ini tidak hanya sharing tapi demo. Ini Christian Counseling GPT. Tampilannya. Dan itu seperti dibilang, Counseling GPT oleh Sabda rancang untuk mendampingi dan menolong seperti di-share oleh Santi dalam pelayanan counseling. And itu dilengkapi dengan tak hanya firman Tuhan, tapi semua bahan Sabda 30 plus tahun. Sesuai dengan prinsip-prinsip counseling. So, itu bagian pertama dari jawaban tadi pertanyaan. Ya, Apa bedanya apa? dengan hanya GPT sendiri? Atau kau bilang GPT Sabda Plus, GPT Counseling, termasuk semua resources daripada itu. So, practical. Aplikasi bagian 4, hands-on demo. So, kalau Anda mau ikut bisa, um, kalau search kepada Google, Christian Counseling GPT, Chat GPT itu Sabda. Kalau di search dengan counseling dalam tulisan bahasa Indonesia atau bahasa English, kemungkinan besar Anda akan lihat. And lebih daripada itu, ya harus kalau buka akan dapat jendela yang kedua di bawah, and kemungkinan Anda harus sign up. Tidak harus sign up dalam arti bayar, tapi itu masih akan harus sign in kalau belum pernah untuk bikin account. Hanya dengan account itu bisa mengingat dan bisa memberi kepada Anda kemampuan untuk anonymity and history dan seperti itu. So, lakukan pendaftaran ke platform ChatGPT dan atas ChatGPT, Christian Counseling dengan semua daripada sabda akan hidup. Kalau Anda sudah pernah punya account, langsung buka ChatGPT dan akan seperti ini. Akan ada satu kotak dan kami akan lihat prompt untuk counseling GPT bisa apapun. Saya ingin masalahnya adalah kalau mau akan coba bersama kalau Anda mau, tapi saya akan membuka dan method fokus percakapan yaitu gaya alamiah. Sekarang saya akan tulis apapun. Apa? Saya baru pulang dari Rumah duka. rumah Duka. duka. Karena ada keluarga. Duka atau duka? Duka. Duka. Ada keluarga yang mati. Meninggal. Ya, mati.
Meninggal. Ma- Mati itu bahasa Alkitab loh. Oh, iya. Saya Yesus juga mati ya. benar capek. Mengapa? Mengapa saya capek? Terima kasih sudah mau berbagi. Kehilangan seorang apalagi dari keluarga memang menyiksakan. Menyiksakan, kelelahan, dan tidak hanya fisik, tetapi juga emosi dan rohani. Wajar banget kamu merasa capek setelah pulang dari rumah duka. Capek yang kamu rasakan berasal dari banyak hal, bisa kesedihan, bisa beban empati, pertanyaan-pertanyaan dalam hati, misalnya tentang kematian, dan lain-lain, atau bisa juga karena kamu harus tampil kuat. Padahal sebenarnya kamu juga sedang rapuh. Pernahkah kamu coba duduk sebentar dan bertanya pada diri sendiri, apa sebenarnya yang paling membuatmu letih hari ini? Ya. Kadang saat kita jujur dengan perasaan sendiri, Tuhan mulai membuka ruang pemulihan. Kalau kamu mau, aku bisa temenin kamu memproses perasaanmu itu pelan-pelan. Kita bisa mulai dari apa yang paling berat kamu rasakan hari ini. Mau cerita? Ya, ya saya sudah tua. Saya mikir, apakah saya akan next? Saya berikut? Terima kasih sudah membuka hati dan jujur soal apa yang kamu rasakan. Itu bukan pertanyaan yang mudah dan sangat manusiawi ketika di hadapan kematian orang lain, kita mulai bertanya, kalau nanti giliran saya bagaimana ya? Rasa takut, cemas, dan bahkan ketidakpastian tentang kematian itu sangat alami. Terlebih kalau usia sudah tidak lagi muda. Tapi justru di saat-saat seperti itu, hati kita sedang terbuka untuk hal-hal yang sangat dalam, hal-hal yang bersifat kekal. Bolehkah saya bertanya pelan-pelan? Apa yang kamu pikirkan saat kamu berpikir apakah saya akan next? Apakah kamu takut meninggalkan orang-orang yang kamu sayangi? Apakah kamu yakin tentang apa yang akan terjadi setelah hidup ini? Atau apakah kamu merasa belum siap? Aku di sini akan menemani kamu menggali itu satu persatu. Kamu tidak sendiri. Kalau kamu bersedia cerita lebih lanjut, aku akan mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Nih, yang mana Ulat? nih, Pak? How do you say worms? Ulat. No, worms. Ulat. No, worm theology? Ulat. Mati akhirnya. Jadi makan Kalau mati, ulat, apa gunanya? tanda tanya. Kalau sedang menyentuh pertanyaan yang sangat dalam dan kamu sedang menyentuh pertanyaan yang sangat dalam, pertanyaan arti hidup ya, tentang Iya. tujuan, tentang apa yang terjadi setelah mati. Banyak orang memikirkannya, tetapi tidak semua berani mengungkapkan seperti kamu barusan. Waktu kamu bilang jadi makanan untuk ulat itu menggambarkan rasa hampa. Seperti hidup itu cuma berakhir di tanah dan sia-sia. Dan kamu bertanya apa gunanya? Itu pertanyaan yang sungguh penting. Tapi bagaimana kalau hidup itu bukan hanya soal berakhir di liang kubur? Tuh. Bagaimana kalau kematian bukan akhir, melainkan pintu menuju sesuatu yang lebih besar? Bagaimana kalau hidupmu nanti punya nilai kekal? Bukan karena apa yang kamu lakukan, tapi karena siapa yang menciptakan kamu, untuk apa kamu diciptakan? Tuhan tidak menciptakan kita hanya untuk jadi debu. Dia menciptakan kita karena kasih-Nya, supaya kita hidup dengan tujuan dan akhirnya kembali kepadanya. Kamu sudah sampai di tahap hidup yang mungkin terasa sepi, melelahkan, dan penuh pertanyaan. Tapi bisa jadi justru sekarang Tuhan sedang mengetuk dan mengajar kamu untuk merenungkan kembali siapa diri kamu di hadapannya. Kalau kamu tidak keberatan, boleh aku tanya, pernahkah kamu merasa hidupmu berarti di hadapan Tuhan? Atau apakah ada dalam hidup ini yang dulu pernah membuatmu merasa berharga? Saya tanya aja. Oh, ya, Hidup itu lebih dari sekedar menjadi pupuk, lebih dari sekedar datang, tumbuh, bekerja, lalu mati. Ada makna yang kekal karena hidup itu penuh bukan cuman tentang hidup yang kelihatan, tapi juga hubungan kita dengan Tuhan yang menciptakan kita. Izinkan aku cerita sedikit. Ada seorang pria bekerja keras, hidup sederhana, namanya tidak terkenal. Suatu hari saat dia duduk sendiri merenung seperti kamu tadi, dia berkata, kalau hidupku hanya sampai liang kubur, lalu apa gunanya semua ini? Dia mulai mencari, bukan jawaban di luar, tapi di dalam. Dan di situ dia menemukan satu hal yang mengubah segalanya.
Hidup itu bukan miliknya sendiri. Dia diciptakan oleh Tuhan, bukan untuk sia-sia, tapi untuk mengenal penciptanya, hidup baginya, dan kembali kepadanya. Tahu tidak? Tuhan tidak tinggal diam loh. Lewat sabdanya, lewat kasih yang besar, Tuhan menunjukkan bahwa kematian bukan akhir. Tuhan sendiri sudah masuk ke dalam dunia kita, merasakan penderitaan dan bahkan mati, tapi bangkit. Lewat kebangkitan itu, Tuhan sedang berkata kepada kita, hidupmu berarti, aku sudah menang atas kematian, ikutlah aku dan engkau akan hidup selamanya. And seterusnya. Dan itu sangat pintar untuk cari kesempatan untuk masuk di dalam Penginjilan. penginjilan, ya. And apa jalannya? Tuhan and Wah, seterusnya. Kemarin kami sudah coba ini dengan berapa banyak kali daripada, and ini situasi yang sebenarnya saat ini. ini ada pertanyaan dari Ibu Maria. Apakah konseling GPT juga menggunakan pendekatan-pendekatan yang sering digunakan oleh konselor dalam menolong konseli? Iya, Bu. Sangat dilatih. Sangat Ini pintar. konseling GPT ini tidak seperti chat GPT, tapi sudah ditrain, sudah dilatih untuk menjadi konselor, seperti konselor dengan bahan-bahan konseling, Bu. Jadi makanya dia tahu prinsip konseling, bagaimana mendekati, bagaimana masuk ke dalam masalah, bagaimana pelan-pelan dia akan mengurai masalahnya. Dia sudah belajar sebagai seorang konselor, Bu. Ya, dan tadi sudah lihat demonya. Kalau orang counselor, mereka bisa bilang, saya adalah counselor, perkenalan diri, bisa jelaskan masalah dan tujuan mereka, dan itu akan mendampingi mereka untuk secara bertahap menolong orang yang lain. And lebih daripada itu, gaya bahasa dan tambahan. Tapi orang counselor bisa memakai ini. So, what's next? Counseling GPT masih akan terus dikembangkan. Saya akan lihat bersama seperti apa. Ada berapa banyak sumber bahan dan features. Dan silakan doakan dan cobalah berikan masukan. So, kami akan mendalami sekarang. What's next? Mendalami apa dampaknya, apakah etika, roadmap, dan masa depan. Kami lihat lagi seputar counseling GPT. Fungsi dasar utamanya adalah rancangan khusus Christian counseling, biblical counseling. Itu bisa punya interaksi, berarti bisa berbicara hanya dengan orang, tapi dengan Alkitab GPT dan API yang ada di belakangnya. Itu bisa juga terintegrasi tidak hanya dengan Alkitab GPT, tetapi sudah crawling, sudah training dengan semua resources Christian counseling dari Sabda ada di dalam fondasinya. Dan itu tersedia 24/7 untuk dukung cepat dan kemampuannya untuk mengganti. Anyway, itu bisa jadi multi bahasa, talk to me in English. So ini core-nya, tapi ada lebih daripada itu. Itu punya seperti tadi pertanyaan, satu pendekatan counseling. Itu percakap reflektif. Itu landasan Alkitab. Tidak langsung coba memberi solusi, tetapi menolong sampai orang mengerti lebih dalam. And itu punya gaya komunikasi yang hangat dan ramah dan memberikan guna untuk memahami situasi mereka melalui firman Tuhan. So ini halaman pertama kau mulai mendalami dan coba menggali lebih dalam seputar counseling GPT. Lebih daripada itu punya Biblical integration atau integrasi Alkitab, akses ayat-ayat. ya, itu langsung semua ekosistem Sabda dan Sabda Alkitab. And itu menggunakan ayat di dalam konteks. Itu bukan ayat-ayat acak-acak atau saya pakai search dan, ini ayat yang punya kata yang saya mau. No. Dalam konteks betul sesuai dengan konteks ayat. Itu bisa berfokus kepada penguatan iman. Dan so tujuan tidak hanya untuk menyampaikan ayat, tapi menguatkan iman melalui firman Tuhan dan ayat-ayat itu. Itu punya biblical core. Dan dari itu akan mendasarkan narasi Alkitab dalam keseluruhannya. Dan keseluruhannya itu daripada creation, fall, redemption, and consummation. Itu punya pengertian
menunjukkan bagaimana ini sesuatu yang betul punya pengaruh dalam semua manusia. Manusia jauh dari penciptanya harus diselamatkan dan dikembalikan. Lebih lagi, kalau lihat user experience, pengalaman pengguna, mereka bisa dapat akses lewat gpt-sabda.org, harus ada titik, itu salah, gpt.sabda.org, atau seperti tadi, just Google Christian Counseling GPT, itu dirancang filosofatnya dengan prinsip AI for God, and itu akan data privacy, and itu akan memberi empathy dan emosional, bukan how do you say it? Secara bahasa. Ya, Bukan kalau kata. lihat itu rasanya ada empathy, rasanya ada emosional. Kami tahu AI tidak bisa punya itu dalam diri Iya. sendirinya, tapi itu bisa dibilang untuk berbicara dengan cara dan untuk mengerti hal yang empathy dan emosional. Dan itu dilatih untuk bisa seperti itu. Dan lebih lagi, itu punya berapa banyak penggunaan dalam pelayanan. Itu bisa jadi satu pra-counselor untuk mendampingi dan menolong kebutuhan counseling yang seperti sudah tadi lihat. Kalau itu 1 dari 3 atau 1 dari 10, ada krisis luar biasa besar di Indonesia. Lebih lagi di dalam dunia Kristen. Ini bisa jadi pra-counselor. Itu bisa menyediakan sumber bahan, sumber daya untuk pendata atau lain yang perlunya. Itu bisa jadi satu mitra untuk diskusi, untuk percakapan rohani, untuk diskusi tentang masalah yang ada. Dan karena itu dukungan untuk penutua gereja, untuk semua, Please, ya, untuk melayani siapa jemaat. saja. Karena kebanyakan jemaat sebenarnya kalau mereka punya masalah, mereka nggak mau langsung pergi ke pendeta. Ya. Mereka akan pergi ke teman dekatnya. Nah, kalau you adalah teman dekat itu dan nggak tahu gimana, langsung buka Alkitab Counseling GPT dan tanya pertanyaan, bilang, kami Ya. lihat bersama. Ya, ini tadi dari Pak siapa Wasis tanya bedanya dengan ChatGPT. Pak, kalau ChatGPT dia tidak akan menolong Bapak untuk pergi ke Tuhan. Tetapi konseling ini dia akan berani. Bahkan konselor Kristen pun belum tentu seberani dia loh mengajak Atau sopan. kita untuk pergi ke titik masalah yang lebih dalam, yaitu Ya. masalah rohani. Nah, tadi, Konselor ini konseling Kristen lebih berani daripada konselor ya, Tuhan. sebentar lagi dalam slide berikut akan jawab pertanyaan lebih lagi. So, tadi itu tentang lebih dalam. Sekarang tentang etika. Harus ingat, ada isu tentang etika. Dan ini pertanyaan yang belum dijawab, tapi harus dimikirkan. Bagaimana dan apa peran AI bandingkan dengan peran counselor manusia? Dan ini dua hal yang selalu bagaimana Ini satu asisten, Mbak. bagaimana saling mendukung dan saling menolong, dan ini bukan perang dingin antara AI dengan manusia. Ya. Dan lebih lagi untuk informasi yang sensitif dan untuk tidak disalahgunakan. Dan kalau ada hati-hati, orang bilang, saya capek dengan hidup ini, saya akan rasa lebih lega kalau bunuh diri. Oh ya, kalau lebih lega, silakan. Ya gila. No. Itu harus punya etika di dalamnya untuk tahu yang benar dan tidak benar. Dan karena AI sendiri tidak punya kemampuannya, Alkitab harus cukup kuat untuk mengarahkan dan menyampaikan yang benar sesuai dengan hikmat dari Allah, sesuai dengan firman-Nya. Kalau lihat dalam Amsal seperti dalam 2 minggu, 3 minggu terakhir ini, akan tahu ada hikmat dan ada folly. So, now future developments, akan ada slide sedikit lebih banyak tentang itu sebelum waktu habis. But future developments, akan untuk bahasa, akan untuk bisa integrasi dengan yang profesional, akan ada perkembangan kepada mobile yang sudah sedang dikerjakan. So, ini 2 slide tentang masa depan. Lebih banyak bahasa dan kemampuan untuk langsung switch bahasa sesuai dengan kebutuhannya. Untuk integrasi dengan humans, untuk personalisasi
Kalau itu belajar lebih banyak tentang Anda datang lagi, itu bisa lebih mengerti. And enhanced emotional intelligence, sesuatu yang sedang dikerjakan dari sisi biblical and spiritual understanding. Mobile app, lebih banyak bahan, itu sedang dilatih dengan lebih banyak bahan. And Kristen, tidak hanya Alkitab, tapi seperti Telaga. Telaga punya 1,000 program yang Sabda sudah pakai. And kami akan lihat classic resources seperti C3I. Kalau saya cepat, Yudo bisa yang saya lihat siap untuk menyampaikan berapa banyak bahan yang juga bisa dipakai untuk counseling GPT. Feedback and even crisis detection. Kalau AI lihat ada crisis, bagaimana dan apa protokol untuk intervensi kalau diperlu. Oke, Christian Counseling GPT, ini slide terakhir dari saya. Kembali kepada motonya, AI for God, AI untuk counseling, lebih lagi sekarang satu alat baru, satu teman, satu mitra baru untuk AI counseling, counseling GPT. Semua for God's glory. Sekarang, saya mau transisi, Yudo akan omong tentang tak hanya AI sebagai counselor, tapi itu hanya satu alat. Kami punya berapa banyak bahan yang klasik, punya berapa banyak cara yang bisa mendampingi yang counselor. And so, jangan mikir hanya AI. Tapi untuk seluruh dunia counseling, Christian counseling resources seperti apa? Dan Sabda sudah 20 plus tahun memsiapkan dan itu memungkinkan Alkitab GPT dan lebih lagi counseling GPT duanya pintar untuk counseling, tetapi untuk counselor lebih banyak bahan. Yudo, silakan. Tadi teman-teman sudah melihat, Pak sudah melihat, ada begitu banyak hal yang bisa diambil gitu ya dari counseling GPT ini, dan juga bagaimana dia bisa menghandle dengan baik orang-orang yang datang kepada dia untuk share gitu masalahnya, untuk bercerita dan juga mencari solusi ya. Tadi Bu Yuli bilang ini untuk masalah yang ringan dulu gitu. Oke, jadi sekarang saya akan sharing beberapa counseling resources yang dimiliki oleh Sabda dan juga Mitra yang berasal dari situs dan juga bahan-bahan yang ada dimiliki di Sabda gitu ya. Oke, berikutnya yang pertama kita akan melihat bahwa bahan-bahan ini dibagi dalam dua kategori yang besar. Jadi yang pertama adalah ini adalah bahan-bahan yang sangat berkaitan dengan bahan-bahan konseling itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah referensi, ini bahan-bahan yang berkaitan dengan seputar konseling. Jadi tidak menyangkut secara khusus begitu ya, tapi bisa menjadi sangat baik ketika Bapak Ibu diperlengkapi dengan bahan-bahan ini. Oke, pertama kita akan melihat arsip-arsip dari buletin elektronik dari konseling yang dimiliki Sabda. Ada e-konsel, pelayanan anak dan juga pelayanan wanita. Ini Bapak Ibu bisa datang ke sabda.org/publikasi supaya bisa mendapatkan bahan-bahan yang sangat baik ini. Jadi ini ada begitu banyak publikasi yang Sabda miliki yang sudah terbit ya, belasan tahun, puluhan tahun bahkan, dan juga ada ratusan arsip yang bisa dibaca begitu ya. Kemudian berikutnya kita bisa melihat ada situs-situs yang dimiliki Sabda dan juga Mitra. Yang pertama ada C3I, Christian Counseling Center Indonesia. Di sini ada banyak materi, artikel, kesaksian, tips dan lain sebagainya. Juga sudah sharekan tentang Telaga ya, itu Mitra Sabda juga, yang juga memberikan begitu banyak bahan-bahan audio, terutama dari mitra-mitra Sabda yang sangat baik untuk didengarkan dan untuk belajar tentang kasus-kasus dari masalah-masalah untuk yang dikonselingkan gitu ya. Ini nggak juga audio aja, tapi juga ada DVD, blog, dan juga Bapak Ibu bisa mendownload, nggak cuma dengar di situsnya aja begitu ya. Dan Sabda juga mempunyai lebih banyak lagi situs-situs yang dimiliki oleh Sabda. Ini kami menyebutnya situs.co. Kita punya situs-situs ini dibagi berdasarkan segmentasi ya. Kalau Bapak Ibu lihat di layar tuh ada lansia, remaja, keluarga, wanita, dan lain sebagainya. Jadi di situs-situs ini Sabda memberikan begitu banyak bahan-bahan konseling dan juga yang berkaitan dengan segmentasi dari setiap orang yang bisa ditolong dengan artikel-artikel maupun bahan-bahan yang terdapat di situs tersebut. Nah ini tadi sempat juga disebutkan yaitu aplikasi HeCares dan juga Alkitab GPT. Kalau HeCares ini memang dia aplikasi konseling yang pertama dibuat oleh Sabda untuk membantu orang itu belajar tentang konseling atau menolong orang lain yang juga mendapatkan masalah begitu ya.
Nah, ini berlandaskan dengan firman Tuhan, sehingga ini cukup baik itu untuk orang dipelengkapi dengan aplikasi ini. Kemudian Alkitab GPT ini conversational Bible, Bapak Ibu. Jadi kalau kita baca Alkitab, kita bisa ngobrol sama Alkitab. Kita juga mungkin bisa share juga segala permasalahan kita dan juga akan dijawab sesuai dengan landasan Alkitab, begitu ya. Jadi silakan Bapak Ibu download He-Cares dan juga Alkitab GPT. Berikutnya ada aplikasi studi Alkitab Sabda, jadi ada 5 yang jadi aplikasi standar ya untuk aplikasi studi Alkitab. Silakan Bapak Ibu pakai ini juga karena konseling yang baik adalah konseling yang berlandaskan pada firman Tuhan begitu ya. Jadi akan sangat baik jika konselor dan juga konseli sama-sama belajar tentang Alkitab dan juga mendalami dengan bahan-bahan yang dimiliki oleh Sabda ini. Berikutnya ada custom GPT. Nah, ini tadi sempat disampaikan juga dan jadi pokok dalam AI Talks kali ini, custom GPT dan juga counselor GPT. Jadi Bapak Ibu tadi sudah dijelaskan tentang keunggulan dari masing-masing custom GPT ini dan juga bagaimana kita bisa menolong orang-orang dalam permasalahan mereka masing-masing gitu ya untuk konselor memberikan bahan-bahan yang tepat yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kemudian berikutnya ada software Alkitab Sabda. Nah, mungkin orang bertanya-tanya, kenapa software Alkitab Sabda itu jadi bahan konseling? Ya, karena tadi sebagai landasan untuk konseling itu sendiri, tapi juga di dalam software ini, kalau Bapak Ibu download dan juga install yang full, itu ada banyak buku-buku yang berkaitan dengan konseling yang sangat baik untuk bisa dibaca dan juga apa namanya dipelajari gitu ya. Berikutnya kita bisa melihat ada referensi. Jadi adalah referensi yang dimiliki oleh Sabda berkaitan dengan konseling kembali ke C3I tadi. Ada buku-buku online yang Bapak Ibu bisa baca secara online di dalam situs ini yang akan sangat menolong Bapak Ibu untuk menjawab dan juga menolong dalam pelayanan konseling. Berikutnya di situs Gubuk ya, gudang buku Kristen milik Sabda itu ada berbagai resensi. Nggak hanya buku online tapi juga resensinya. Jadi ini bisa menolong Bapak Ibu kalau mau memilih buku-buku mana yang berkaitan dengan konseling yang ada di pasaran gitu. Sabda memiliki resensi yang cukup lengkap gitu ya untuk buku-buku seperti ini sehingga Bapak Ibu bisa memastikan buku mana yang Bapak Ibu butuhkan begitu. Berikutnya ada kursus online. Jadi Sabda juga punya banyak kursus online dan juga ada banyak modul-modul dan juga silabus yang sangat menolong untuk Bapak Ibu pakai untuk melengkapi diri dan juga mungkin kelompok Bapak Ibu di gereja. Bisa di-download dalam bentuk PDF, HTML atau maupun dari teks. Nah, berikutnya lagi ini ada audio counseling. Jadi Bapak Ibu tadi Telaga tadi disebutkan memiliki begitu banyak seribuan audio untuk belajar tentang konseling dan juga bagaimana kita belajar untuk memahami masalah-masalah konseling, tapi juga ada di tempat lain di milik Sabda juga ada audio.sabda.org yang bisa Bapak Ibu sambangi untuk belajar tentang misalnya mendengarkan audio artikel konseling. Ada begitu banyak yang bisa dengarkan. Kemudian juga next ada juga sekolah Alkitab Audio Mini. Di situ ada seri hidup Kristen. Jadi bukan hanya tentang survei Alkitab saja, tapi juga ada resep hidup Kristen yang membahas juga tentang keluarga, masalah dan juga mengenai Kristus. Berikutnya kita bisa melihat ada video juga, ini arsip-arsip seminar yang diadakan oleh Sabda, baik dalam AI Talks, Hard Talks maupun GoGrow ya, yang bisa menolong Bapak Ibu juga untuk semakin banyak mengetahui tentang konseling dan juga kekristenan dan juga dengan AI. Berikutnya ada DVD konseling. Nah ini zaman dulu ini dibagi-bagiin gitu ya, sering dibawa waktu kita roadshow kita bagiin di booth. Sekarang kita bisa mengunduhnya di labs.sabda.org. Ada topik-topik yang bermacam-macam, baik orang tua, remaja, perceraian dan sebagainya. Jadi ini bisa Bapak Ibu dapatkan untuk memperlengkapi Bapak Ibu untuk pelayanan konseling. Next. Ya, semua yang tadi saya sampaikan itu Bapak Ibu bisa akses melalui resource.sabda.org. Sekali lagi resource.sabda.org itu adalah situs yang memuat begitu banyak kumpulan lembar bahan pelayanan untuk digunakan dalam pelayanan Bapak Ibu. Ya, kebetulan kita membahas tentang konseling, jadi bahan lembar bahannya adalah lembar bahan konseling begitu ya. Nanti Bapak Ibu bisa unduh di sana, ada diunduh secara berupa PDF untuk pergi kepada link-link yang terdapat di dalam lembar bahan tersebut. Berikutnya kita juga melihat ini ada lembar bahan yang cukup dekat dengan konseling yaitu pemuritan gitu ya.
karena konseling biasanya terjadi dalam lingkup pemuritan begitu untuk bisa menolong orang-orang menjadi serupa dengan Kristus, kemudian dipulihkan batinnya, dipulihkan masa hidupnya sehingga konseling ini cukup dekat dengan pemuritan. Nah, untuk pemuritan sendiri, next silakan Bapak Ibu pergi ke situs Murid 21. Itu ada banyak resources yang juga Bapak Ibu bisa pakai dan juga bisa pakai secara berkelompok maupun secara pribadi. Kemudian juga ikut serta dalam komunitas kelompok Growing Together yang diadakan setiap bulan untuk bersama-sama bertumbuh dan menikmati hidup Kristen yang bertanggung jawab. Ya, saya kira itu baru sedikit ya dari begitu banyak resources konseling yang dimiliki oleh Sabda dan juga dipakai sebagai database untuk konseling GPT. Jadi saudara banyak banget sumber bahan yang bisa diakses dan itu sudah sebagian besar sudah ditrainingkan ke konseling GPT ya Pak ya? Iya, dan tadi omong tentang masa depan, ini adalah masa depan. Christian Counselor Resources tidak hanya untuk counseling, dan saya kalau diizinkan, saya tahu itu tambah beberapa menit, tapi saya mau dengan cepat sekali share hasil seperti apa untuk itu. And ini sharing hasilnya. Apakah ada resources untuk grieving dan itu akan mau tahu lebih banyak? Perlu resources? Jawab pertanyaan ini dan itu akan bisa lebih tepat. Oke, secara ini ada ayat-ayat. Dan setelah itu, apakah ada resources dari Telaga? Well, ini kaset-kaset dari Telaga. Dan saya tanya, apakah bisa ringkas setiap? So, itu ringkas. Menghadapi kematian orang yang dikasih. Pokok utama dan topik-topiknya berduka dengan harapan, kesedihan, dan mendewasa yang mendewasakan, dan menghibur yang berduka. Dan kalau mau sekali lagi dengar setiap ini dari Telaga, bisa juga. Ada kasetnya. Ada kaset, dan so ini tidak hanya untuk dapat firman, tapi bisa dapat Christian resources seperti dari Telaga untuk Christian counselor. Itu akan dengan cara yang luar biasa bagus interaksi seperti professional Christian counselor berdasar Alkitab ada firmannya dan berdasar resources yang lain. Tadi tanya apa beda ini dengan GPT? Latihan, Alkitab, lebih daripada itu prinsip, fondasi dan filosofat, dan resources yang diakses dan diprioritaskan. Semua ini ada perbedaan. Kalau saya ask GPT secara umum atau sebagai satu pendeta yang punya hati Bapa, yang Christian counselor, yang punya pengalaman, biblical Christian counselor, semua ini sudah jadi bagian dari DNA dari counseling GPT, Christian Counseling GPT. And maaf sudah terlalu lama, tetapi tadi saya mau lihat masa depan tidak hanya Christian Counseling GPT, tapi kalau mau coba ada beda daripada Christian Counselor GPT yang Anda juga bisa dapat. Jadi ada dua ya Bapak Ibu, yang satu untuk konseling, yang satu untuk konselor. Well, dua-duanya bisa untuk bisa sih, counselor. ya. Ya, dua-duanya bisa untuk counselor, tapi yang kedua, itu khusus untuk resources, Christian counseling resources untuk menolong karena bagaimana bisa percaya dan ada sebanyak-banyak Google tapi tidak tahu dari mana filsafat dan itu Ini hanya pasti Alkitabiah, kata pasti dari kunci Sabda. daripada tadi kalau lihat itu mewawancara saya. Ya. Situasi, kebutuhan, dan berdasar yang saya jawab, itu akan menemui yang tepat untuk situasinya. Ya. Jadi Bapak Ibu doakan ya supaya pelayanan ini bisa terus berkembang, menolong semakin banyak orang, terkhusus saat ini kalau Indonesia sedang gawat atau darurat mental health. Saudara, kita doakan supaya melalui konseling ini banyak orang jiwanya boleh ditarik kepada Tuhan. Bukan hanya orang yang Kristen, tapi mereka yang butuh pertolongan. Siapa saja boleh mendapatkan pertolongan dari firman Tuhan.